Eh. Oh, this one looks better. Hai, nama saya Kidung. Selamat datang di Dead Hair Guy, where we will talk, well, mostly about hair. Video kali ini kita akan bahas tentang nighttime routine gue. Meski bulan ke-7 pandemi di Indonesia, nggak tahu kapan berhentinya, but I learned a lot of good things selama pandemi ini. Salah satunya adalah grooming rutin gue di malam hari sebelum gue tidur. Sebelum ini gue nggak punya grooming rutin malam hari. Hell, sebelum ini gue nggak punya rutin apa-apa. Jadi gue pikir gue akan share grooming rutin yang gue lakukan setiap malam selama beberapa bulan terakhir sih. Jadi gue habis mandi malam, gue keramas, terus gue udah pakai piyama. Bukan piyama sih, ini kaos teroblong yang gue punya. Dan gue mau tidur, so let's start. Pertama adalah moisturizer muka. Gue pernah bikin video khusus tentang skincare rutin gue yang gue juga baru punya selama pandemi ini. Karena sebelumnya saya tidak punya skincare rutin. Saya bahkan tidak cuci muka dengan sabun. Anyway, gue masih pakai produk yang sama karena belum habis. Ini Unique Beta Glucan Daily Moisture Cream. Sebenarnya ini adalah moisturizer cream biasa, nggak spesifik untuk malam hari. Tapi again, gue harus shout out ke Yonggi yang ngasih rutin ini. Dia bilang pakai ini aja, bisa juga dipakai buat malam hari. So pas mandi malam gue pakai sabun cuci muka gue yang sama, ada di video itu kalau belum nonton. Terus gue pakai ini. Setelah gue mandi, muka gue keringin, kemudian gue pakai ini. Gue seneng banget pakai ini karena pertama brandnya pakai banyak banget ingredients natural, terus unscented nih, kayak nggak ada baunya gitu. Gue sangat suka kulit muka gue ketika gue bangun pagi gitu, kenyal banget pagi. Kalian lihat gue juga kadang pakai sampai ke leher, tapi itu nggak selalu sih, tergantung mood gue. Lotion, gue tuh kan kurang minum air ya, sebentar. Selama pandemi gue sering berada di dalam kamar gue ber-AC gitu, jadi kulit lebih kering. Sebenarnya gue pakai setiap gue habis mandi sih. Ini Nivea Intensive Care Aloe Soothe Restores and Soothe Dry Skin. Intinya gue nyari yang buat kulit kering lah. Terus gue beli yang terbesar yang mereka punya. And gue pakai di kulit tangan dan kaki. Nothing really special about this stuff, so I just use it all over my body. Kayak lo tau gak sih kalau habis mandi terus lo keringin kulit lo, habis kena lotion tuh kayak buat gue kulit lembab adalah kunci tidurnya nyenyak and a good mood lah. Kalau kulit kering tuh mood gue jelek gitu loh, karena kalau gatel terus digaruk kayak putih-putih bersisik gitu. Dan by the way, kalian tau gak sih tangan kiri gue tuh ada kayak 4 tato, terus dada gue ada 1, terus gue punya 6 tato. Gue belum pernah cerita tentang tato gue ya, kapan-kapan gue ceritain. Komen di bawah kalau kalian pengen tahu cerita-cerita tentang tato gue. Ya. Yang ketiga, ini rutin yang baru gue lakukan selama ini baru masuk bulan kedua, yang adalah minoxidil. Sebenarnya gue sudah merasa beberapa tahun belakangan rambut gue tuh sudah mulai menipis, terus akhirnya gue mutusin untuk pakai minoxidil. Walaupun awalnya gue super takut karena gue riset banyak tentang minoxidil, tentang ini tuh sesuatu yang harus lo pakai seumur hidup. Terus ketika lo pakai, dia akan ngerontokin bagian itu dulu dan rambut-rambut di sekitarnya baru nanti tumbuh lagi. Itu kan sesuatu yang menakutkan, yang mengingat kan udah tipis anjir, kalau rontokin dulu lagi ya tambah botak dong. Anyway, tapi gue pikir gue pakai aja lah. Jadi gue beli minoxidil, ini mereknya Kirkland Signature. Gue beli yang foam karena bulan sebelumnya gue pakai yang totally cair, terus kayak gue kesulitan pakai. Jadi gue pikir gue mau pakai yang foam karena katanya lebih mudah dipakai. Ini tidak sponsori, jadi gue gak akan kasih tahu gue beli di mana. Gue akan share link untuk e-commerce-nya, tapi bukan ke toko tempat gue beli karena mereka tidak sponsori. Jadi ini cara pakainya tuh, dikocok dulu. Habis itu lo isi. Habis itu lo isi ketutupnya setengah tutup gitu. Jadi ini mesti terbalik gitu. Alright. Habis itu karena ini foam, jadi akan cepat banget balik jadi cair. Jadi habis itu langsung diusap aja ke daerah yang menurut kalian menipis dan ingin ditumbuhkan gitu. Buat gue di bagian belahan sih, sama di bagian depan. Gue merasa hairline-nya tuh udah mulai naik. Jadi gue pakai daerah situ. Terus di belahan rambut gue, bagian sini, gue tuh kadang ngerasa kayak ya ampun tipis banget gitu. Dan jadi pas kalian usap gitu, kayak you just need to massage it as well. Very light massage. Habis itu let it sit sih. Orangnya bilang lo
paling nggak lo harus diemin 3-4 jam, dan dia nggak nyaranin pakai hair product setelah itu, dalam arti kayak clay atau pomade untuk keluar rumah. Ini dipakai kan sehari 2 kali ya, setiap habis mandi, pagi dan malam. Tapi gue pikir kayak as a hair influencer and hair enthusiast, gue nggak bisa keluar nggak nata rambut gue. Jadi kadang-kadang gue habis gue pakein ini, terus kayak saya udah nih, I think udah semua. Bisa gue biarinin dia untuk beberapa menit, and then gue hair dryer rambut gue sih beberapa waktu belakangan ini kayak mengurangi pre-styling gitu. So that's it. Oh ya, sebelumnya tuh gue pakai dari merek lokal gitu, jadi kayak emang ada akun Instagram yang jualan minoxidil yang bukan merek Amerika gitu. Terus tadi gue bilang dia cair, jadi gue merasa gue susah banget pakai, terus akhirnya gue beli ini aja. Itu ini sekitar 300 ribuan, terus katanya dibuat sebulan. Yang berikutnya adalah baca buku. Jadi kalau misalkan gue masih punya waktu ekstra, mungkin sekitar 30-1 jam sampai waktu tidur yang gue tentukan, maksudnya kayak gue pengen tidur jam 1, misalkan tuh jam 12, terus karena masih ada 1 jam sisa, gue biasanya kan baca buku dulu. Gue harus jujur sih, gue suka banget baca komik Jepang gitu, dan semakin kesini tuh waktu gue untuk baca buku fiksi atau non fiksi semakin berkurang. Tapi gue mutusin untuk mulai lagi baca buku fisik gitu, baik yang fiksi maupun yang non fiksi. Tapi secara pribadi gue jauh lebih suka baca buku fiksi sih. Minggu lalu gue habis beli buku ini. Ini judulnya Lelaki Harimau dari Eka Kurniawan. Ini buku keduanya Eka Kurniawan yang gue baca. Gue pernah baca satu bukunya yang judulnya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Dengan Tuntas. Gue suka buku fiksi yang bahasanya nggak terlalu sastra gitu, dan tulisannya Eka Kurniawan tuh sangat jalanan gitu dan menyenangkan banget untuk dibaca. Yang kelima adalah checking schedule. Jadi gue ngecek jadwal gue untuk besok, ada appointment atau enggak, ada klien atau enggak kalau gue lagi motong rambut gitu-gitu, dan itu menentukan gue untuk gue harus bangun jam berapa. Setelah itu gue juga ngecek alarmnya udah nyala atau belum, karena gue sangat bergantung sama alarm ya orangnya. Jadi gue tuh ngasih spare waktu 1,5 jam dari gue bangun sampai gue berangkat. Jadi misalkan gue harus berangkat jam 7 pagi, gue akan bangun 5:30. 1,5 jam itu adalah waktu yang pas untuk gue goler-goler, kumpulin nyawa, mandi, dandan, dan akhirnya cabut. Setelah gue ngecek alarm, gue melakukan aktivitas terakhir sebelum gue tidur. Ini adalah aktivitas favorit gue sih. Gue nggak tahu namanya apa, tapi gue kasih nama aja calming time. Ini waktu gue untuk menenangkan diri. Biasanya gue menghitung hal-hal baik yang sudah terjadi untuk gue di hari itu. Kayak misalkan hari ini ya, gue tadi siang ke bank untuk ngurusin sesuatu lah di bank, dan itu berjalan dengan lancar. Habis itu on the way balik dari bank ke rumah, gue sempat mampir untuk nyobain minuman yang lagi hits. Jalanan nggak terlalu macet gitu lah. Gue melatih diri gue untuk melihat hal-hal positif dan hal-hal yang bisa gue syukuri sepanjang hari. Habis itu gue melakukan latihan nafas, sesuatu yang sudah gue lakukan cukup sering beberapa tahun ini. Kalau gue lagi nggak males, gue akan pakai aplikasi di handphone gue, namanya My Life, gue taruh di samping. Itu tuh kayak semacam guided meditation app gitu. Jadi dia akan check-in ke kita, perasaan kita di hari itu kayak gimana, fisik dan mental. Habis itu dia akan memberikan opsi tipe meditasi yang dirasa cocok untuk kondisi kita saat ini. Abis itu kita tinggal play meditasinya, kita pakai headset. Meditasinya itu guided, jadi ada yang menuntun, kita tinggal ngikutin. Gue pernah ketiduran karena gue melakukan sambil tiduran gitu, terus gue ketiduran. Anyway, biasanya gue take 10 menitan lah untuk ngelakuin itu. Kalau gue lagi males, gue nggak pakai apps, gue bener-bener tutup mata, bernafas secara sadar. Mindful breathing, I think it's the term. Ya gitu, teknik pernafasannya gue pernah share di video ngerti yang stres, antara square gitu yang 4-4-4-4 atau yang 4-7-8. Setelah itu selesai, gue berdoa sebelum gue tidur. Gue nggak tahu ya buat beberapa orang berdoa masih relevan atau enggak. Buat gue masih relevan. Bentuk doanya sangat pribadi lah. Gue biasanya jadinya tuh tumpang tindih tuh berdoa sama counting gratitudes di hari itu gitu. Terus ya setelah itu biasanya sih gue langsung tidur. Anyway, that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe dan ingin subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya sih di setiap hari Kamis jam 11.30 siang.
Let me know in the comment section kalian punya nighttime routine atau enggak. Kalau ada apa, gue pengen tahu dong. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ada tips pakai minoxidil atau enggak. Terus yang ketiga, kalian pengen denger cerita tentang tato-tato gue enggak? Kalau pengen, tulis di bawah, mungkin gue akan bikin video tentang itu. Seperti biasa, tolong sebarkan video ini ke semua saluran media sosial yang kalian punya. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kalau kalian pakai TikTok. Kalau kalian pakai Instagram, jangan lupa pakai hashtag #thathairguy. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue harap video ini menarik untuk kalian ya. By the way, keren gak? Lihat buku gue. Keren ya. That's it. Other than that, till next time everyone, stay safe. Bye.